Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sani Otolen dan teman saya Iqbal Lapra. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang memahami perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal. Jangan lupa nonton saya sampai selesai untuk memahaminya. Terima kasih. Let's kick down. Pernah nggak sih dengar kata auditor? Pasti langsung kebayang orang yang pegang kertas tebal, duduk depan komputer, dan memeriksa angka laporan keuangan. Nah, tapi ternyata dunia audit nggak sesederhana itu. Ada dua jenis auditor, yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Keduanya sama-sama menjaga kepatuhan dan ketertiban perusahaan, tapi dari sisi yang berbeda. Kita bahas satu persatu. Bayangkan kamu kerja di perusahaan, setiap hari ada uang masuk dan keluar. Ada pembelian, penjualan, dan aturan yang harus dipatuhi. Nah, di balik semua itu, ada tim khusus yang memastikan agar semuanya berjalan dengan lancar. Itulah yang disebut dengan auditor internal. Mereka adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Tugasnya bukan mencari kesalahan, tapi memastikan perusahaan efisien, aman, dan taat akan aturan. Misalnya, kalau ada proses pembelian bahan baku terlalu lama, audit internal bisa kasih saran agar lebih cepat. Atau kalau ada salah penyalahgunaan dana, mereka bisa mendeteksi lebih awal agar masalah tidak membesar. Jadi, mereka bisa dibilang seperti dokter perusahaan yang tugasnya memeriksa, memberikan resep, dan membantu perusahaan agar tetap lebih baik. Ruang lingkup kerja audit internal itu luas banget loh. Mereka nggak cuma periksa angka keuangan, tapi sistem pengendalian serta proses bisnis dan data keamanan perusahaan. Semua hasil auditnya bersifat rahasia dan dilaporkan kepada manajemen. Tujuannya bukan untuk publikasi, tapi agar menjaga supaya perbaikan yang berkelanjutan. Kalau auditor internal itu orang dalam, maka auditor eksternal itu orang luar. Mereka biasanya berasal dari kantor akuntan publik yang disewa perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan. Tujuan mereka sederhana namun sangat penting, yaitu memberikan opini independen apakah laporan keuangan sudah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi, yaitu SHK atau IFRS. Misalnya, perusahaan mengaku punya laba bersih sebesar 10 miliar. Auditor eksternal akan memeriksa bukti-bukti transaksi, catatan akuntansi, dan laporan bank agar memastikan semuanya benar dan tidak ada manipulasi. Prinsip utama auditor eksternal adalah independensi. Karena mereka bukan bagian dari perusahaan, mereka harus netral. Tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk manajemen. Independensi ini dijaga lewat kode etik dan standar profesional yang ketat. Soalnya hasil audit mereka digunakan oleh investor, kreditur, dan regulator untuk menilai apakah perusahaan ini dapat dipercaya atau tidak. Pertama, berdasarkan statusnya. Audit internal adalah bagian dari organisasi itu sendiri. Mereka adalah karyawan yang bekerja di dalam unit audit internal. Sementara audit eksternal berasal dari pihak luar atau pihak ketiga yang dipekerjakan secara independen untuk melakukan proses audit. Kedua, berdasarkan tujuannya. Audit internal berfokus untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan memperbaiki proses kerja. Sedangkan audit eksternal bertujuan untuk memberikan opini profesional. Apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya. Audit internal mencakup semua aspek kegiatan organisasi, mulai dari keuangan, operasional, sampai manajemen risiko.
Sedangkan audit eksternal lebih sempit karena hanya berfokus pada laporan keuangan dan sistem pengendalian yang berkaitan langsung dengan penyusunannya. Yang keempat, tentang laporan hasil audit. Audit internal melaporkan hasil temuannya kepada manajemen atau komite audit supaya dijadikan dasar perbaikan di dalam organisasi. Sedangkan auditor eksternal melaporkan laporan auditnya kepada pihak luar seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan regulator yang merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Dan yang terakhir tentang independensi. Auditor internal memiliki independensi yang terbatas karena mereka masih merupakan bagian dari dalam organisasi. Tapi auditor eksternal wajib bersikap independen sepenuhnya. Tidak boleh terpengaruh kepentingan apapun dari perusahaan yang diaudit agar opininya tetap objektif dan dapat dipercaya. Walaupun auditor internal dan eksternal yang berbeda, mereka bisa saling melengkapi. Internal menjaga sistem dari dalam dan eksternal memverifikasi dari luar. Kadang mereka juga bisa berkoordinasi supaya proses audit lebih cepat dan efisien. Jadi singkatnya audit internal itu memastikan dari dalam, yaitu menjaga semuanya agar berjalan dengan baik. Sedangkan auditor eksternal itu penilai dari luar, yaitu memastikan agar laporan keuangan bisa dipercayai.